Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Melindia dengan NPM 21330516161. Saya akan membahas materi yang berjudul pelanggaran hak lintas navigasi oleh pesawat militer asing di ruang udara teritorial Indonesia. Studi kasus pelanggaran hak lintas navigasi oleh pesawat militer Amerika dengan mata kuliah Hukum Laut Udara dan Ruang Angkasa. Dengan dosen pengaku Bapak Okian Davis Juanda SH LLM CLA CPR CML CME CMLJ. Latar belakang pelanggaran hak lintas navigasi oleh pesawat militer asing di ruang udara teritorial Indonesia, khususnya oleh pesawat militer Amerika, telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks geopolitik saat ini. Kedaulatan ruang udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur dan melindungi ruang udaranya. Hal ini diatur dalam Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional yang menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk melarang atau mengatur penerbangan asing di atas wilayah udaranya. Di Indonesia, pengaturan mengenai kedaulatan ruang udara dan hak lintas navigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang menegaskan bahwa ruang udara Indonesia adalah bagian dari wilayah negara yang harus dilindungi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami sejumlah insiden di mana pesawat militer asing melanggar batas wilayah udara tanpa izin. Insiden ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan nasional, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang, faktor penyebab, serta dampak dari pelanggaran ini, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Lanjut ke pembahasan yang pertama, faktor penyebab pelanggaran hak lintas navigasi oleh pesawat militer asing di ruang udara teritorial Indonesia. Pelanggaran hak lintas navigasi oleh pesawat militer asing, terutama dari Amerika Serikat, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakpahaman geografis sering menjadi penyebab utama, di mana pilot atau operator pesawat mungkin tidak sepenuhnya memahami batas wilayah udara Indonesia, terutama di daerah perbatasan yang kompleks. Yang kedua, kepentingan geopolitik yang lebih luas seperti ketegangan di kawasan Asia Tenggara dan isu Laut Cina Selatan dapat memicu tindakan militer yang lebih agresif, termasuk penerbangan di ruang udara Indonesia sebagai bagian dari strategi menunjukkan kekuatan atau pengintaian. Yang ketiga, operasi intelijen oleh negara-negara besar sering melibatkan penerbangan tanpa izin untuk mengumpulkan informasi strategis yang dapat mengakibatkan pelanggaran kedaulatan ruang udara Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas dampak hukum dan diplomatik dari pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Dampak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, khususnya Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa ruang udara adalah bagian dari wilayah negara yang harus dilindungi, dan Pasal 48 yang mengatur sanksi bagi pelanggaran. Pasal 48 menyatakan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran oleh pesawat militer asing dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana, termasuk denda atau tindakan hukum lainnya. Yang kedua adalah dampak diplomatik dalam kasus pelanggaran yang dianggap serius dan berulang. Indonesia juga dapat mengambil langkah hukum di forum internasional seperti Mahkamah Internasional. Secara diplomatik, pelanggaran ini dapat menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan negara yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan. Ketegangan ini dapat mengganggu hubungan bilateral dan mempengaruhi persepsi internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Yang ketiga akan membahas langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mencegah pelanggaran hak lintas navigasi di masa depan. Sebagai respon terhadap pelanggaran hak lintas navigasi, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat pertahanan udaranya. Ini termasuk penguatan sistem pertahanan dan pengamanan
kawasan dengan teknologi radar modern dan pesawat tempur yang siap merespon pelanggaran. Yang pertama, membangun saluran komunikasi yang baik dengan negara-negara yang sering melakukan pelanggaran juga penting untuk mencegah kesalahpahaman, di mana diplomasi aktif dan dialog terbuka dapat mengurangi ketegangan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik mengenai isu kedaulatan ruang udara melalui program edukasi dapat membantu masyarakat memahami pentingnya kedaulatan dan mendukung langkah-langkah pemerintah. Yang ketiga, Indonesia perlu memperkuat regulasi yang ada termasuk memperbarui undang-undang penerbangan serta meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional seperti ICAO untuk memastikan hak-hak kedaulatan Indonesia yang dihormati. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam kasus pelanggaran hak lintas navigasi oleh pesawat militer asing. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh Indonesia bisa melalui beberapa langkah yang diatur oleh hukum internasional. Yang pertama, negosiasi bilateral antara Indonesia dan negara pelanggar seperti Amerika untuk mendiskusikan insiden dan mencari solusi. Yang kedua, mediasi oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Yang ketiga, arbitrase di mana arbiter ditunjuk untuk menerangkan argumen dan memberikan keputusan yang mengikat. Keempat, jika semua upaya gagal, Indonesia dapat membawa kasus ke pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional. Selain itu, Indonesia dapat mengangkat isu ini menjadi forum internasional seperti PBB atau ASEAN untuk mendapatkan dukungan. Terakhir, diplomasi publik dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran global tentang pelanggaran tersebut. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat secara efektif menyelesaikan sengketa internasional dan menjaga kedaulatan serta integritas ruang udaranya. Yang terakhir, kesimpulan. Pelanggaran hak lintas navigasi oleh pesawat militer asing, khususnya oleh pesawat militer Amerika di ruang udara teritorial Indonesia, merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Faktor-faktor seperti ketidakpahaman geografis, kepentingan geopolitik, dan operasi intelijen berkontribusi terhadap pelanggaran ini, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum dan ketegangan diplomatik yang merugikan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti penguatan pertahanan udara, meningkatkan diplomasi, dan kesadaran publik sangat penting untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Penyelesaian sengketa internasional terkait pelanggaran ini harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk negosiasi bilateral, mediasi, arbitrase, dan pengajuan kasus ke pengadilan internasional jika diperlukan. Selain itu, pengangkatan isu ini di forum internasional dan penggunaan diplomasi publik untuk meningkatkan kesadaran global juga merupakan langkah penting dalam mendapatkan dukungan internasional. Dengan pendekatan yang terintegritas ini, Indonesia dapat menjaga kedaulatan dan integritas ruang udaranya, serta memastikan bahwa hak-hak nasional dihormati dan pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.